Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini atas kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas untuk kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapak, kami bersyukur buat kasih dan setiamu bahwa kami masih boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, bimbing kami ya Roh Kudus, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, kerjakan buat sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama sampai ayat 8. Nah, Bapak Ibu, banyak hal yang menjadi poin dari pembacaan kita ini. Coba kita perhatikan ayatnya yang ketiga tadi dikatakan bahwa saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tidak tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, kalau orang mau naik tingkat perlu diuji. Nah, berbagai pencobaan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud semua dari ujian ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Nah, ini tujuannya, untuk memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, bagaimana dengan menghasilkan ketekunan? Ya, Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di dalam melakukan ketekunan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ah, ini dia.
Lalu bagaimana dengan hikmat? Nah, ini dia. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Ya, dalam Amsal 1 ayat 2 berkata, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, ada poin yang di sini menekankan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, lebih di atas semua itu, pentingnya untuk kita hormat, takut akan Tuhan. Dan ditekankan lagi, diingatkan bahwa orang bodoh ya itu menghina hikmat dan didikan. Nah, Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini mengingatkan kita bahwa untuk ujian di dalam iman kita ada, memerlukan ketekunan, dan dalam ketekunan itu ada kemurnian yang dihasilkan dan akan mendapat hasil yang untuk memuliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, tetap semangat, sampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.